Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yepita Nora dari kelompok 5 bersama dengan kedua teman saya. Yang pertama ada Ari Septa Pratama dan yang kedua ada Bimo Satrio Utama. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis biaya volume laba. Apa sih itu analisis biaya volume laba? Analisis biaya volume laba merupakan suatu teknik atau cara untuk menghitung dampak yang terjadi akibat perubahan harga jual, jumlah volume produk terjual, dan juga biaya produksi besarnya laba yang diperoleh perusahaan guna membantu manajemen dalam menyusun perencanaan laba atau profit planning jangka pendek. Dengan demikian, analisis ini dapat dipakai untuk menguji bagaimana perilaku dari total biaya, total pendapatan, serta besar laba operasi saat terjadi perubahan dalam jumlah output. Analisis biaya volume keuntungan adalah persamaan matematis yang diterapkan bisnis untuk melihat berapa banyak unit produk yang perlu mereka jual untuk mendapatkan keuntungan atau mencapai titik impas. Perusahaan menggunakan rumus ini untuk menentukan bagaimana perubahan biaya tetap, biaya variabel, dan volume penjualan dapat berkontribusi terhadap keuntungan suatu bisnis. Asumsi yang dibuat oleh analisis CVV. Pertama, ada harga jual per unitnya tidak berubah. Kedua, biaya variabel per unit tidak berubah. Ketiga, total biaya tetap adalah konstan. Keempat, perusahaan berasumsi telah menjual seluruh unit yang diproduksinya. Kelima, perubahan biaya terjadi karena perubahan tingkat aktivitas. Keenam, jika sebuah perusahaan menjual lebih dari satu produk, maka perusahaan tersebut akan menjualnya dalam produk yang sama mencampur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yepita Nora, yaitu tentang komponen analisis CPP. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berfluktuasi seiring perubahan penjualan atau produksi produk. Contohnya, biaya tetap termasuk sewa dan iklan. Yang kedua, biaya variabel ini adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produk. Contohnya, biaya variabel termasuk bahan mentah dan tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga adalah margin kontribusi. Ini adalah perbedaan antara total biaya variabel dan total pendapatan perusahaan. Lanjutan komponen analisis CVP. Yang satu adalah rasio kontribusi. Ini adalah margin kontribusi yang dinyatakan dalam presentasi volume penjualan. Ini adalah jumlah produk yang dijual bisnis selama periode tertentu. Yang ketiga, titik impas, break even point. Ini adalah titik di mana total biaya dan pendapatan sama, yang berarti bisnis tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Dan yang keempat adalah harga jual. Ini adalah jumlah yang dibayar pelanggan untuk produk tersebut. Bagaimana analisis biaya volume laba CPP digunakan? Analisis biaya volume keuntungan digunakan untuk menentukan apakah terdapat justifikasi ekonomi atas suatu produk yang akan diproduksi. Target keuntungan margin ditambahkan ke volume penjualan impas, yaitu jumlah unit yang perlu dijual untuk menutupi biaya yang diperlukan untuk membuat produk dan mencapai target volume penjualan yang diperlukan untuk menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Asumsi apa yang dibuat analisis biaya volume laba CPP? Kendala CPP terletak pada asumsi yang dibuatnya, termasuk harga jual dan biaya tetap dan variabel biaya per unit adalah konstan. Biaya ditetapkan dalam tingkat produksi tertentu. Semua unit yang diproduksi diasumsikan terjual dan semuanya biaya tetap harus stabil. Asumsi lainnya adalah semua perubahan yang terjadi karena perubahan tingkat aktivitas. Rumus volume penjualan titik impas CPP adalah volume penjualan impas CM sama dengan CF, di mana FC biaya tetap, CM kontribusi margin sama dengan penjualan atau biaya variabel. Untuk menggunakan rumus di samping, guna mengetahui target volume penjualan perusahaan, cukup tambahkan jumlah target laba per unit
ke komponen biaya tetap rumus tersebut. Hal ini kemungkinan Anda menyelesaikan volume target berdasarkan asumsi yang digunakan dalam model. Apa itu margin kontribusi? Margin kontribusi dapat dinyatakan secara bruto atau per unit. Ini mewakili uang tambahan yang dihasilkan untuk setiap produk atau unit yang terjual setelah dikurangi bagian variabel dari biaya perusahaan. Pada dasarnya menunjukkan porsi penjualan yang membantu menutupi biaya tetap perusahaan. Sisa pendapatan yang tersisa setelah menutupi biaya tetap adalah keuntungan yang dihasilkan. Jadi agar suatu bisnis mendapatkan keuntungan, margin kontribusi harus melebihi total biaya tetap. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Aris Septa Pratama. Pertimbangan khusus. Analisis CVP hanya dapat diandalkan jika biaya ditetapkan dalam tingkat produksi tertentu. Seluruh unit yang diproduksi diasumsikan terjual dan seluruh biaya tetap harus stabil dalam analisis CVP. Asumsi lainnya adalah semua perubahan biaya terjadi karena perubahan tingkat aktivitas pengeluaran semi variabel harus dibagi antara klarifikasi pengeluaran menggunakan metode tinggi atau rendah, plot besar, atau regresi statistik. Tujuan penerapan CVP: 1. Membantu manajemen dalam memprediksi laba secara lebih akurat. 2. Bermanfaat dalam menyusun fleksibel budget yang mengidentifikasikan biaya pada berbagai level aktivitas. 3. Memudahkan dalam evaluasi kinerja dalam rangka pengendalian oleh manajemen. 4. Menyusun kebijakan harga berdasar lingkungan. 5. Membantu menentuk jumlah BOP atau biaya overhead pabrik yang akan didistribusikan pada berbagai tingkat operasi. Profit planning merupakan salah satu kegiatan untuk menentukan target laba jangka pendek bagi seluruh perusahaan. Salah satu pendekatan utama yang digunakan dalam menyusun profit planning adalah melalui analisis BVL, biaya, volume, dan laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel volume penjualan, biaya produksi, dan laba yang diperoleh perusahaan untuk menentukan target laba yang ditentukan. Poin penting, analisis biaya volume laba atau CVP adalah cara untuk mengetahui bagaimana perubahan variabel biaya dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan CVP untuk melihat beberapa banyak unit yang perlu mereka jual untuk mencapai titik impas atau menutup seluruh biaya atau mencapai margin keuntungan minimum tertentu. Analisis CVP juga membuat beberapa asumsi antara lain harga jual, biaya tetap, dan biaya variabel per unit adalah konstan. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami tentang analisis biaya volume laba. Semoga membantu ya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.